Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aldi Azaria L. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi S1 Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan materi dengan judul Sensor Efek Hall. Sensor efek Hall atau Hall effect sensor adalah komponen jenis transducer yang dapat mengubah informasi magnetik menjadi sinyal listrik untuk pemrosesan rangkaian elektronik selanjutnya. Sensor magnetik yang terbuat dari bahan semikonduktor ini merupakan komponen populer pilihan para perancang elektronika untuk aplikasi-aplikasi non-kontak mereka karena kehandalannya dan mudah dirawat. Sensor efek Hall juga tahan terhadap air, debu, dan getaran apabila dibungkus dengan pelindung yang benar. Salah satu penggunaan Hall effect sensor ini adalah pada produk otomotif, seperti mendeteksi posisi jok mobil, sensor sabuk pengaman, indikator minyak dan kecepatan roda untuk sistem pengereman ABS atau anti-lock braking system. Selain pada produk otomotif, Hall effect sensor ini juga dapat kita temukan di produk smartphone atau ponsel pintar yang memiliki fitur deteksi cover atau penutup ponsel. Sensor efek Hall ini merupakan perangkat atau komponen yang diaktifkan oleh medan magnet eksternal. Seperti yang kita ketahui, bahwa medan magnet memiliki dua karakteristik penting, yaitu densitas flux atau flux density, dan kutub selatan dan kutub utara. Sinyal masukan atau input dari sensor efek Hall ini adalah densitas medan magnet di sekitar sensor tersebut. Apabila densitas medan magnet melebihi batas ambang yang ditentukan, maka sensor akan mendeteksi dan menghasilkan tegangan keluaran atau output yang disebut dengan tegangan Hall. Selanjutnya, fungsi dari sensor Hall. Yang pertama, mendeteksi kedekatan atau proximity. Yang kedua, mendeteksi posisi atau positioning. Yang ketiga, mendeteksi kecepatan atau speed. Yang keempat, mendeteksi pergerakan arah direksional. Yang kelima, mendeteksi arus listrik atau current sensing. Selanjutnya, prinsip kerja dari sensor efek Hall. Sensor efek Hall pada dasarnya terdiri dari potongan tipis semikonduktor yang bertipe P dengan bentuk persegi panjang. Bahan semikonduktor yang digunakan biasanya adalah gallium arsenide atau GaS, indium antimonide, indium phosphide, atau indium arsenide. Potongan tipis semikonduktor tersebut dilewati oleh arus listrik secara berkesinambungan atau terus-menerus. Ketika didekatkan dengan medan magnet atau ditempatkan pada lokasi yang bermedan magnet, garis flux magnet akan menggunakan gaya pada semikonduktor tersebut untuk mengalihkan muatan pembawa atau elektron dan holes ke dua sisi pelat semikonduktor. Gerakan pembawa muatan ini merupakan hasil dari gaya magnet yang melewati semikonduktor tersebut. Karena elektron dan holes bergerak masing-masing ke kedua sisi semikonduktor, maka akan timbul perbedaan potensial antara kedua sisi tersebut. Pergerakan elektron yang melalui bahan semikonduktor ini dipengaruhi oleh adanya medan magnet eksternal pada sudut atau posisi yang benar. Bentuk yang terbaik agar mendapatkan sudut atau posisi yang tepat adalah menggunakan bentuk persegi panjang yang pipih atau flat rektangular pada komponen sensor Hall effect ini. Peristiwa ini berbelok atau beralihnya aliran listrik atau elektron dalam plat konduktor karena pengaruh medan magnet ini disebut dengan efek Hall. Selanjutnya, jenis-jenis sensor efek Hall. Yang pertama, tipe linear. Untuk tipe linear, biasanya diaplikasikan di industri untuk mengukur medan magnet secara linear, serta untuk mengukur arus DC serta AC yang ada pada konduktor, serta beberapa fungsi lainnya yang berkaitan dengan penerapannya. Sementara itu, untuk tipe on-off biasanya digunakan sebagai sebuah limit switch dan sensor kehadiran atau keberadaan, presence sensors, dan lain-lain, sesuai dengan pengaplikasiannya pada industri. Biasanya sensor ini akan memberikan sebuah logika output untuk interface secara langsung dengan gerbang logika sekaligus untuk mengatur dan pengendalian beban dengan menggunakan buffer amplifier. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenaan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah berkenan untuk mendengarkan presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.